Apakah kawan-kawan di sini ya yang dari Kristen ini meyakini bahwa yang namanya Bible itu firman Tuhan seutuhnya gitu? Saya minta disclaimer dulu di awal karena kadang kita juga beda pemahaman ya dengan kawan-kawan yang lain. Bagi saya itu firman Tuhan seutuhnya yang ditulis oleh orang-orang pilihan dengan pimpinan Roh Kudus. Oke. Baik, sekarang begini. Oke, kita ke poin satu ayat. Misal Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Nah, apakah itu adalah firman Tuhan diyakini, sementara Paulus sendiri bilang bahwa dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, dan itu tercatat di 2 Korintus 11. Orang itu punya cara jawab karena yang ditanya ini adalah kitab sucinya. Saya sudah hargai. Saya sudah hargai. Jawabnya Joseph, biarkan aja Joseph lanjutin. Bukan, loh, malah jadi nyetir saya jadinya. Belajar dong dari saya tadi. Saya menjelaskan Islam, tidak nyinggung Bible sedikit pun. Dari kamu. Kami menjelaskan Alkitab. Bukan, belajar diskusinya yang enak. Ketika tadi pendeta Jeki nanya ke saya tentang Al-Quran, saya nggak nyinggung sedikit pun ke Bible, karena saya hargai dulu. Kita lagi diskusi enak nih, gitu. Biar kita pahamin. Cek lanjut monitor mana nih? Atau saya bertanya? Bentar bang, buat saya masih hujan, dikit lagi mungkin nih. Oh iya, Bang, kalau nggak saya sama Bang Yosef dulu aja ngobrol. Bang Yosef, yang pasti dari Kristen ya? Iya, saya Katolik. Ya. Ya nggak apa-apa Bang Alip, kalau mau tanya coba aja. Nah, dicoba aja Bang Alip, kita coba dengar coba. ini kita pembahasan sudah arah kemana ya? Apakah konsep tentang firman? Oh ya, mungkin saya gini dulu, dari dasarnya dulu buat kawan-kawan yang di atas ini, bahwa apakah kawan-kawan di sini ya yang dari Kristen ini meyakini bahwa yang namanya Bible itu firman Tuhan seutuhnya gitu. Saya minta disclaimer dulu di awal karena kadang kita juga beda pemahaman ya dengan kawan-kawan yang lain. Bagi saya itu firman Tuhan seutuhnya yang ditulis oleh orang-orang pilihan dengan pimpinan Roh Kudus. Silakan. Oh, jadi seutuhnya itu firman Tuhan, termasuk yang surat-surat Paulus juga ya? Karena Paulus pun menuliskan apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam pengajaran ya, bukan turun dalam bentuk kata-kata, dalam pengajaran selama dia hidup di zamannya Yesus Kristus, tentu kembali lagi di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Legalitasnya ada nggak bahwa surat-surat Paulus itu adalah firman Tuhan? Legalitas gimana yang kamu maksud? Apakah maksud kamu apakah stempel pemerintah, materai, atau apa? Legalitas yang bagaimana yang kamu maksud? Ya tentu legalitasnya dari Tuhan gitu, bahwa ini tuh firman Tuhan gitu. Contoh kalau Yesus sudah kembali ke surga, dia tidak mungkin lagi berbicara dari atas. Maka itu tadi saya bilang dalam bentuk pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah itu sendiri. Jadi Roh Allah itu tidak menulis-nulis atau tidak memberi stempel. Kalau ditanya legalitas, dari apa yang disampaikan dengan apa yang pernah didapat dan apa yang dipraktekkan itu semuanya sinkron. Itu namanya legalitas. Oke, baik. Sekarang begini. Oke, kita ke poin satu ayat. Misal Paulus berkata, apa yang aku katakan. Kalau di tempat kamu belum azan di sana ya, di sini agak rame. Ya, kata Paulus, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Nah, apakah itu adalah firman Tuhan diyakini, sementara Paulus sendiri bilang bahwa dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, dan itu tercatat di 2 Korintus 11. Silakan Joseph kalau kamu pantau. Ya, 2 Korintus 11 ya. Ketika Rasul Paulus berkata demikian bukan berarti dia benar-benar bodoh. Itu hanya perumpamaan. Ya. Saya bacakan 2 Korintus 11 dari secara keseluruhan ya. Biar kita tidak. Oke. Iya, bukan saya tidak akan mengatakan dari mempermasalahkan tentang bodohnya ya, bukan ya. Yang dipermasalahkan adalah maksudnya Paulus sendiri berkata bahwa yang dikatakannya itu bukan berdasarkan firman Tuhan gitu. Ini kita baca dari konteks dulu ya. 2 Korintus 11. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Namun aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
Lalu ayat keempat, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Yang ayat kelimanya, namun menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. 6. Ya, ayat ke-6, jikalau aku kurang pandai dalam hal berbicara, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Di sini konteksnya, Paulus itu tidak mementingkan dirinya. Itu. Dan ini merupakan konteks di mana pada saat itu Paulus berkata bahwa kalau misalkan aku bodoh, gitu, maka aku tidak tersesat oleh karena kebodohanku, gitu. Dan lagi pula, surat Paulus ya, tadi saya sedikit untuk menjelaskan, penambahkan ya, kenapa surat Rasul Paulus itu masuk kepada Alkitab. Pada saat Yesus ya memberikan kuasa kepada para rasul di Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada kamu. Maka ini menjadi ibaratnya otoritas yang diberikan Yesus kepada para rasul. Lalu kemudian ada pertanyaan munculan, apakah Paulus bertemu dengan muka dengan Tuhan Yesus? Apakah dia menyaksikan Yesus disalib? Pertanyaannya, ketika para rasul yang diberikan kuasa pada saat itu, katakan saja misalkan di situ ada Rasul Petrus. Rasul Petrus di situ memvalidasi loh. Rasul Petrus memvalidasi ajaran dari Rasul Paulus. Karena apa? Kalau di Islam dikenal dengan adanya sanad, di kami juga ada sanad. Karena apa? Para rasul juga mempunyai murid. Karena sesuai dengan konteks 2 Tesalonika 2 ayat 15, di situ dikatakan, sebab itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami. Ya, secara lisan maupun tulisan. Kata ajaran di situ menggunakan bahasa Yunaninya itu paradosis. Paradosis itu artinya tradisi lisan maupun tulisan. Maka surat Rasul Paulus ini merupakan konteks kepada surat pastoral. Kenapa surat pastoral? Karena surat Rasul Paulus itu ditujukan kepada jemaat-jemaat. Contoh, surat Rasul Paulus kepada jemaat atau gereja di Tesalonika, surat Rasul Paulus kepada gereja di Galatia, dan segala macamnya. Nah, kalau saya sertakan ya, di dalam buku Montague, karyanya George, ya, The Living Thought of Saint Paul. Bang, maaf, bukan maksud mau motong, Bang. Sorry, Bang. Iya. Sorry, bukan maksud mau motong. Yang saya tangkap di sini adalah, saya coba kita ke poin yang tadi ya. Paulus berkata bahwa apa yang aku katakan, tentu kan semua yang tertulis di sini toh, di 2 Korintus ini kan. Nah, dia berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Baca 2 Korintus 11 ayat 16, Bang Alif. Tadi kan saya sudah bilang 2 Korintus 11 ayat 16, saya bacakan. Kuulangi lagi, janganlah hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Dengan memegahkan diri penuh keyakinan seperti itu, apa yang aku katakan bukanlah menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Sebab banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Ayat ke-19-nya, sebab betul. kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu arif. Poinnya di situ adalah firman Tuhan atau bukan, Bang? Apanya? Ya ini 2 Korintus 11 ini firman Tuhan atau bukan? Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat pastoral. Iya, berarti bukan firman Tuhan ya? Ya, kalau misalkan dilihat dari konteksnya bukan sepenuhnya firman Tuhan. Gini, konteksnya gini, Ustadz Alif. Kalau di dalam konsep pemikiran Ustadz Alif, akidahnya adalah seluruh yang diperkatakan oleh Al-Quran itu adalah firman Allah, betul nggak? Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui penyampaian dari utusannya, yaitu malaikat Jibril, betul? Betul. Nah, di kami meskipun dikatakan firman Tuhan seutuhnya, bukan berarti Yesus itu berkata, "Hei, Paulus, kamu tulis ini ya." Nanti misalkan seperti halnya pada saat penulisan wahyu, Nabi Muhammad itu dibantu oleh Abdullah bin Abu Sarah, misalkan seperti itu. Lalu misalkan Yesus menyampaikan, Paulus tulisin dong buat gua nih, gua nyampein firman Tuhan begini-begini. Tidak seperti itu konteksnya. Makanya saya katakan bahwa konteks firman Tuhan antara Alkitab dan Al-Quran itu berbeda. Ya, saya terima saja apa yang dikatakan bahwa teman-teman muslim mempercayai Al-Quran itu seutuhnya firman Tuhan. Nggak apa-apa.
Walaupun konteksnya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 42, di situ dikatakan ada perkataannya Abdullah bin Abu Sarah, sehingga ada kisah di mana Abdullah bin Abu Sarah itu sempat murtad. Karena apa? Yang dikatakan oleh Abdullah Abu Sarah itu dimasukkan ke dalam ayat Al-Quran. Dan baginda pada saat itu mengatakan, itulah yang diwahyukan kepadaku. Saya ada kisahnya. Makanya saya katakan, kalau misalkan teman-teman non-Kristen berharap bahwa kami akan menjawab, oh semua Alkitab keseluruhan firman Tuhan. Ya memang, tapi konteksnya tidak dipahami oleh teman-teman Muslim yang menganggap bahwa firman Tuhan itu ada di Lauhul Mahfuz, lalu kemudian sampai kepada Baitul Izzah, lalu kemudian disampaikan lagi oleh malaikat Jibril kepada baginda. Bukan seperti itu konteksnya, tetapi apa? Keseluruhan firman Tuhan itu ditegaskan. Contohnya Rasul Paulus itu menegaskan, ya, bahwa tidak ada kata haram. Kerajaan sorga itu bukan tentang makanan dan minuman. Itu menegaskan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Gitu. Itu contohnya. Lalu yang kedua, Bang, semisal maaf ya Bang ya. Saya tadi berusaha menjawab itu, saya tidak berusaha menyinggung ke kitabnya Abang atau Bro Zeki ya, Bang Zeki. Biar tetap enggak, saya juga fokus. nggak menyinggung. Makanya saya harap barusan itu nggak usah menyinggung-nyinggung dari menjelaskan tentang di Islam gitu. Biar tetap fokus. Nanti saya paham sih maksudnya itu gimana kan, biar kita juga bisa pecah fokus atau gimana gitu. Nah, Itu iya sedikit dulu kalau bentar yang- dulu ya. Ya, sebentar sedikit. teman-teman. Tempat saya udah teduh. Saya sapa dulu ya, sebentar. Selamat sore, Pastor Cipto. Zeki, Tapi sore saya Zeki, tenang, iya. Kalina, shalom, Kalina, Joseph, luar biasa Joseph. Kami bisa Ya. online full saya. Ya. Saya sapa semua yang dalam ruangan, semua shalom, semua diberi kasih karunia, kegembiraan, jangan lupa tersenyum lebar, semua diberi sungai sukacita, diberi berkat rohani, berkat jasmani, diberi umur panjang tanpa terkecuali oleh Tuhan Yesus senantiasa. Amin, amin. Ya. Silakan. Saya izin mungkin paling lama sampai jam 4 atau mungkin 20 menitan lagi ya, karena sudah masuk Saya asar juga. tajamkan aja apa yang Yosef sampaikan ya. Yang Yosef sampaikan itu jelas. Jadi cara baca kebenaran firman Alkitab dengan Al-Quran itu jauh berbeda. Namun setiap apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus sekalipun itu jelas di bawah pimpinan Roh Kudus. Dalam konteks yang kamu pertanyakan ini adalah kita belajar dan melihat bagaimana kerendahan hati seorang Rasul Paulus, di mana dia tidak menonjolkan diri dan dia jelas berkata, jikalau memang kata-kata itu bersumber dari dirinya, keegoisannya bisa jadi, kemanusiaannya, maka itu memang bukan firman Tuhan. Tetapi ketika dia menyampaikan apa yang dilakukan Yesus Kristus, pengajaran, pemahaman, dan pengalamannya, tentu itu di bawah pimpinan Roh Kudus yang makanya disebut firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi yang dimaksud Yosef tadi bukan menyinggung, bukan menyangkut paut, tapi kamu harus belajar comparing. Ketika punya kalian itu diperkatakan totally firman Tuhan pun, faktanya not absolutely right, tidak sepenuhnya Ya, benar. itu kan, Tetapi it's maaf okay, ya. maksudnya gini, jangan potong dulu. Tetapi it's okay. Makanya tadi Yosef kasih kamu gambaran, itu bukan tentang nyinggung. Yang namanya dialog memang harus ada comparing, toh. Kamu bertanya itu kan karena ada comparing dari dalam dirimu, toh. Aduh, Nah, itu sah-sah ibu ini saja. nggak paham tema dari awal sih. Makanya tadi saya bilang ketika Bro Zeki mempertanyakan tentang Al-Quran, saya tidak menyinggung ke keyakinannya, dituntaskan. Saya paham. Loh, kenapa tadi Bro Zeki menyinggung? Ya memang itu, agar saya juga terpecah fokus kan. Waduh, ini kenapa jadi kesini kan gitu ya. Ya, Menarasikan salam kenal, gitu. Kak Alif. Jeki nggak kamu jawab tuntas kok. Pertanyaan Jeki nggak kamu jawab tuntas, kami menunggu dari tadi malah kemana-mana. Kan saya tadi nungguin, ada lagi yang mau ditanyakan? Kan gitu. It's okay, saya sih santai aja. Makanya saya bilang Salam kenal, Kak barusan. Alif. Siap, Ya, siap. salam Salam kenal, kenal Kak Pastor Alif. Cipto ya. Nah, Ya, tadi pertanyaan saya Kak Alif. Tadi saya boleh saya tanggapi dulu, Pastor? Boleh silakan, sebentar? silakan Kak Oke, Alif, baik. silakan. Ya, saya tadi ya dalam pembukaan di sini adalah pembukaan untuk bertanya ya. Saya bertanya dulu nih sama kawan-kawan. Apakah kawan-kawan Kristen di sini meyakini bahwa Bible itu semua seutuhnya adalah firman Tuhan? Itu tadi sepakat. Itu dulu, tadi sudah dijawab sepakat. Nah, kalau sudah sepakat, bagaimana ketika membaca ini? Paulus sendiri bilang bahwa apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Loh, kalau Paulus sendiri yang bilang bukan berdasarkan firman Tuhan, berarti itu bukan firman Tuhan, kan gitu? Nah, silakan. Makanya saya berangkat dari pertanyaan awal tadi. Betul, tadi sudah dijelaskan Joseph. Kamu juga nggak mau nangkap, nggak mau paham. Mungkin Pak Cipto bisa nangkap kali kamu cara dia menjelaskan. Silakan, Pastor.
Kalau Bang Yosef saya tadi tangkap itu ada yang bukan firman Tuhan. Saya tadi Ya, tangkapnya salam begitu. kenal ya, Kak Alif ya. Jadi demikian. Oke, tadi saya sempat mengikuti atau sekitar setengah jam lalu ya, tapi nggak penuh saya ikuti. Kak Alif, kami senang karena santun. Jadi tekan pertanyaan yang paling barusan ini kan adalah ada kata-katanya Paulus itu bahwa aku bukan berkata menurut firman Tuhan. Titik tekannya Kak Alif kan itu maksudnya itu bagaimana? Apakah berarti ada yang tidak firman Tuhan atau bagaimana? Itu Nah tadi Kak Joseph sudah luar biasa juga menjelaskan, Kak Lina ya luar biasa bahwa itu berbicara tentang dirinya sendiri. Sekarang ini 2 Korintus 11 ayat 16 saya bacakan ya. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang menganggap aku bodoh, kata Paulus gitu. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah juga aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit pun. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, titik sampai situ. Nah, ini apa yang Paulus lakukan itu memenuhi perintah Tuhan Yesus, memenuhi perintah dari firman Tuhan. Perintah dari mana? Dari dalil Matius 12 ayat 36. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sendiri berkata, kan waktu itu orang-orang di sekeliling Paulus itu mengolok-ngolok, aduh kamu ngajar tentang iman Kristen, tentang Tuhan Yesus, kamu kayak orang bodoh saja. Karena itu dalam bahasa sehari-hari saat itu, Paulus mengatakan gini, lu tidak boleh kamu ngomong saya bodoh, itu tidak boleh. Demikian pula saya mengatakan saya bodoh itu tidak boleh. Karena kita dalam iman Kristen, perkataan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh kamu mengatakan aku bodoh. Kamu nanti akan mempertanggungjawabkan. Juga aku juga tidak boleh mengatakan aku bodoh. Nanti aku harus mempertanggungjawabkan. Karena itu memenuhi dari perkataan Tuhan Yesus, firman di Matius 12 ayat 36 sampai 37, dikatakan apa? Tiap kata sia-sia itu dipertanggungjawabkan. Menurut perkataannya, orang akan diyakini. Jadi itu Paulus sedang mengacu ke Matius 12 ayat 36 37. Karena itu, pada saat orang-orang di sekeliling itu mencela Paulus, wah bodoh. Paulus menegur, jangan loh kamu ngomong saya bodoh, nanti kamu mempertanggungjawabkan, gampangnya begitu. Tetapi lalu Paulus mengatakan demikian, kalau kamu menganggap aku bodoh, ya sudahlah, anggap saja aku ini bodoh. Ibaratnya, saya belok, kalau sekarang kita ada Profesor Nobel, Stephen Hawking itu, kalau masih hidup terus kemudian mengajar fisika, lalu kita anggap nggak masuk akal, bodoh kamu. Dia mungkin tertawa, dia rendah hati, ya nggak apa-apalah kamu anggap aku bodoh, nggak apa-apa. Karena kadang orang bodoh masih boleh bermegah, masih dikasihani. Tapi dengarkan pengajaran fisikaku. Kata Stephen Hawking itu ibaratnya. Nah begitu pula di ayat 17, waktu Paulus berkata, aku mengatakannya bukan sebagai seseorang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu adalah tentang waktu dia mengatakan, ya sudahlah, anggap aku bodoh. Kata bodoh itu yang dia mengatakan, bagian ini aku tidak sesuai firman Tuhan. Karena itu secara keseluruhan, justru dia sedang menjalankan firman Tuhan. Di Matius 12 ayat 36 itu. Bahwa tidak boleh aku ngomong aku bodoh itu tidak boleh. Kamu ngomong aku bodoh, kamu juga tidak boleh. Harus bertanggung jawab nanti. Dalam iman Kristen tidak boleh ada kata sia-sia. Mati aku, itu tidak boleh. Ngomong kepada anak kita, kamu itu bodoh, itu tidak boleh. Ngomong kepada anak yang satunya, masa depanmu apa, itu tidak boleh. Begitu pula kami. Tetapi Paulus dalam rangka itu tadi untuk menegur si orang-orang yang mengatakan mereka dia bodoh, dia ngomong tidak boleh loh kamu ngomong aku bodoh. Tapi kalau ngomong bodoh, ya sudahlah, anggap aku bodoh biar bisa bermegah dikit. Karena ibaratnya gini, orang cacat masih dikasihani dikit. Artinya orang kalau dianggap bodoh, pandir, masih dikasih simpati dikit. Ya sudahlah, kasih aku bermegah dikit supaya kamu mendengar pelajaranku tentang, kalau Stephen Hawking pelajaran fisika, kalau Paulus tentang iman kepada Kristus. Itu artinya. Jadi justru dia mengucapkan firman Tuhan. Penekanannya itu bukan berarti diartikan kami senang Kak Alif bertanya, tetapi tidak boleh menafsirkan. Kalau misalkan orang lain menafsirkan demikian, berarti semua perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan, atau ada sebagiannya bukan firman Tuhan. Tidak, justru dia sedang menjalankan firman Tuhan. Itu tadi terkait dengan perkataan dianggap bodoh itu tadi. Demikian Kak Alif. Oke, baik. Jadi begini Pastor ya. Jadi di 2 Korintus 11 ini itu adalah firman Tuhan. Benar, 2 Korintus 11 ayat 16-17 itu justru firman Tuhan, benar. Oh, itu justru firman Tuhan.
Nah, Jadi kan yang diucapkan oleh Paulus bahwa apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, itu adalah firman Tuhan gitu. ya, karena itu yang kami jelaskan tadi itu. Di dalam Alkitab kan ada peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Contohnya Masalahnya maaf peristiwa pastor ya, perang. maaf saya potong sedikit. Kan Silakan. bunyinya jelas, ini kan tidak perlu ditafsirkan lagi ya dari segi bahasanya yang kita baca bahwa Paulus mengklaim, saya terfokus di 2 Korintus 11 dan nggak semua ke surat-surat kan di 2 Korintus 11 ini, bahwa dia Ya, berkata karena dia itu kan kami mengerti. Jadi tekan ke Alif kami mengerti. Dan itu sudah dijawab. 2 Korintus 11 ayat 17 itu justru adalah firman Tuhan. Karena Paulus mau menegur orang-orang itu tentang Matius 12 ayat 36. Karena orang-orang di sekeliling dia ini selama ini, sebagian orang itu bebal. Menganggap Paulus itu bodoh. Makanya Paulus gampangnya menegur mereka. Jangan kamu ngomong aku bodoh. Itu melanggar firman Tuhan. Lalu dia berkata, tapi kalau kamu anggap aku bodoh, ya sudahlah, anggap saja aku bodoh. Waktu dia mengatakan ini, anggap sajalah aku bodoh. Perkataan itu berarti untuk menegur mereka, karena mereka melanggar firman Tuhan. Di Matius 12:36, yaitu berkata sia-sia. Maka Paulus ngomong, kamu anggap aku bodoh, ya sudah, anggap aku bodoh, biar aku bisa bermegah dikit. Apa yang aku katakan ini tidak sesuai firman Tuhan di bagian yang ini. Maksudnya apa? Tidak boleh loh, aku ini mencela diriku sendiri. Jadi dia itu kan adalah menegur mereka dengan cara dia menunjukkan menegur diri sendiri. Kalau aku ngomong aku bodoh, berarti aku tidak sesuai firman Tuhan. Itu maksudnya. Itu nah, sebagaimana kalau cerita di Perjanjian Lama ada cerita perang antar orang yang bukan Kristen. Itu nanti kalau orang yang mengolok-olok Alkitab kan gini, wah berarti Allahnya Kristen berfirman untuk ayo suruh perang. Tidak. Itu dicatat antar mereka perang orang-orang yang tidak Kristen waktu zaman Perjanjian Lama itu dicatat. Itu dari keseluruhan cerita itu nanti ada apa yang dipelajarankan di sana. Itu yang jadi firman Tuhan. Begitu pula yang 17 ini. Baik. Jadi waktu aku mengatakannya bukan menurut firman Tuhan, itu waktu dia mengatakan kepada orang-orang itu tentang kata bodoh itu. Nah, titik tekannya di kata bodoh. Bahwa kalau aku ngomong aku ini bodoh, berarti aku tidak sesuai firman Tuhan. Itu dikatakan dalam rangka menegur orang-orang di sekeliling. Jadi bukan Bapak, dalam arti semua firman-Nya bukan Bapak sudah Tuhan. Panjang menjelaskan. Bapak sudah panjang menjelaskan. Saya bukan maksud mau motong lagi Pak sebenarnya. Panjang atau tidaknya sebenarnya hak kami. Dan Ustadz Alif harus tahu pada saat Rasul Paulus menuliskan 2 Korintus 11 ayat 7, itu dia menuliskan dengan gaya diatrib. Tahu nggak arti kata bergaya diatrib? Karena begini Ustadz Alif, penggunaan Bang Yosep, maaf Bang Yosep, bukannya tadi Anda sepakat bahwa memang itu bukan firman Tuhan, memang ucapan Paulus? Saya bilang ini, dengarkan baik-baik, dengarkan. Saya bilang begini, konteks firman Tuhan yang kami jawantahkan dan yang Ustadz Alif dan teman-teman Islam pahami itu berbeda. Makanya kalau misalkan di Islam, tadi kan saya makanya comparing. Makanya tadi sempat Ustadz Alif agak tidak setuju, padahal itu kenyataannya. Makanya saya selalu bilang kalau diskusi kalau mau nanya itu Bang, nanti aja Sisi mau nanyain tentang Al-Quran surah Al-Mu'minun itu nggak apa-apa, nanti saya tanggapin gitu loh. Bisa Alifnya bertanya, tapi mau jawabannya dia yang nyetir. Mana bisa, orang punya cara jawab sendiri loh, karena Alkitab yang ditanya, bukan daftar harga pasar. Coba kamu belajar sabar. Bukan daftar harga pasar. Setiap orang itu punya cara jawab, karena yang ditanya ini adalah kitab sucinya. Saya sudah hargai. Saya sudah hargai. Joseph, biarkan aja Joseph lanjutin. Bukan, loh. Kok malah jadi nyetir saya jadinya? Belajar dong dari saya tadi. Saya menjelaskan Islam, tidak nyinggung Bible sedikit pun. Dari kamu. Kami menjelaskan Alkitab. Bukan, belajar diskusinya yang enak. Ketika tadi pendeta Jeki nanya ke saya tentang Al-Quran, saya nggak nyinggung sedikit pun ke Bible, karena saya hargai dulu. Kita lagi diskusi enak nih, gitu. Biar kita pahamin itu berbeda. Gini loh, saya memberikan barrier. Ustadz Alif harus pahami dalam diskusi. Kalau misalkan Ustadz Alif memiliki pemahaman, misal Ustadz saya Alif paham Bang, nggak usah ngajarin kamu tiba-tiba dikomparin ke Al-Quran ke sini. Karena konsepnya, ya enggak loh, pembelaan terus masalahnya. Kan dengerin dulu saya bilang tadi. Orang menjelaskan kitab suci, kamu mau anggap pembelaan mau bagaimana? Berarti kamu sudah punya jawaban sendiri, ngapain bertanya?
Loh, Berikan kan saya orang sedang keleluasaan menjawab, sama seperti kami memberi keleluasaan kalian menjawab gitu loh. Itu yang benar. emang dari tadi nggak leluasa menjawab, sudah begitu Loh, kenapa lamanya. kamu potong terus? Udahlah, kamu diam Ya biar terus dilanjutkan kapan saya Yosef bisa ya. menanggapi? Ya sabar Loh, dulu, tunggu kan orang belum selesai dong. Etikanya kan begitu. Lah iya, ini yang nanggapi orang 3, satu orang 10 menit, 30 menit, ya habislah waktu saya. 10 menit. Enggak 10 menit. Padahal enggak. poinnya adalah, ingat pertanyaan kan sederhana. Kan kembali Alah, kepada benar, keimanan benar. kawan-kawan. Ketika Kamu tadi jangan motong itu aja intinya. saya tadi bertanya, apakah kawan-kawan di sini sebelum saya ke kasus ayat yang diangkat, saya tanya dulu, apakah kawan-kawan di sini yang Kristen meyakini Bible itu seutuhnya firman Tuhan? Lalu dijawab, ya, setuju, Kalau kamu potong kami terus dan mengimani. mengulang-ulang pertanyaanmu, justru Nah. kamu yang buang waktu. Lebih Nah, baik ketika biar saya kita jawab. menanyakan tentang 2 Korintus 11 ini, nah harus dipahami tidak semuanya itu firman Tuhan. Tadi kan gitu. Iya. Siapa yang bilang kayak gitu? Lah, Bang Sepenuhnya itu Yosef firman tadi. Tuhan Alkitab itu. Bang Yosef Saya mau tadi, jelaskan makanya. Loh, kamu Makanya kalau ada motong masalahnya, jadi kamu nggak nangkap. loh bukan motong, orang udah pindah yang ngejelasin kok motong sih. Kalau motong itu nggak ganti yang jelasinnya. Lanjut, Ini Pak. udah Pastor Jeki, Cipto silakan, ngejelasin, Bu Lina ngejelasin. Ya jadi Ya, coba, gimana? coba. Ada bu fakulul ilmi, ada lebih tinggi daripada ilmu sebentar. Gini Nah Ustaz Alif, itu sangat wajar. betul beradab ketika ditanya tentang Bible, jawab Biblenya, kecuali kita diskusinya tentang comparing. Oke, saya juga tadi akan mengcompare dari Bible. Saya nggak mengcompare itu gitu loh. Makanya ingat dari awal gitu. Nah, saya tanya sama kawan-kawan. Udah, nggak usah Karena nggak usah bunyinya repetitif. jelas. Di 2 Korintus 11 itu Paulus nggak usah berkata, repetitif, apa ya. yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Ustadz Alif paham ya, nggak usah repetitif. Kalau repetitif itu malah makin memperlama. Ya nggak apa-apa. Loh, Kalau maunya repetitif terus, artinya memang tidak membutuhkan jawaban versi Alkitabiah. Hanya Ya ingin tadi kan mendengar. jawabannya kemana-mana saya bilang. Makanya ketika Mana-mana kamu yang tidak mau mendengar, coba kamu belajar santun beradab. Jawaban orang berdasarkan kitab sucinya, you like or dislike, it's not problem. Yang penting lu dengar, oh itu jawabannya. Tapi kalau ya lu iya, berasa saya juga jawaban hargai sendiri, kok. itu yang berbeda. Saya juga Ini aja ada hargai. kode, bro. Ya, nih, saya bilang saya paling 20 menit, paling lama 30 menit lagi. Nah, pertanyaan saya sederhana. Bukan membahas ayat kemana-mana. Karena bolak-balik gak jelas orang ini. iya ini repetitive explanation. Jadi gini, kami sudah paham maksud dari Ustadz Alif apa, nggak usah dijelaskan lagi. Begitu ulang lagi. Sekarang gini. Ya udah, penegasan kalau terakhir. gitu yang diucapkan oleh Paulus itu bahwa dia bilang bukan firman Tuhan. Apakah di sini kawan Kristen justru meyakini itu adalah firman Tuhan? Saya tanya gitu. Alah, kalimatnya jangan dipotong, bro. Di situ menurut. Kebiasaan. Iya. Ya, jangan Bukan dipotong. dipotong. Saya kasih Kan saya kesempatan dulu nanya. teman-teman. Loh, enggak, apa yang aku katakan bukan firman Tuhan, kan kamu ngomong gitu. Ayatnya di situ berkata menurut firman Tuhan. Nanti saya jelaskan secara Iya, bukan konteks, menurut firman Tuhan. Ya, kata menurut itu penting di situ. Nanti saya Iya, jelaskan. berarti di situ firman Tuhan atau bukan? Kan itu pertanyaannya sebenarnya. Ya, tapi kalimat tadi apa yang aku katakan bukan firman Tuhan itu tidak ada ya. Itu salah ya. Jangan dipotong kalimat ayatnya. Jangan Iya, dipotong. tadi kan sudah diulang, baca ayatnya juga sudah. Iya, kan? tapi penjelasan explaining ulangnya jangan dipotong. Oke, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Nah, itu harus Oke. gitu baca ayatnya. Nanti Ya, lengkap melainkan dijelaskan. sebagai seorang Menurut- bodoh yang berkeyakinan. Oke, good. Jadi jangan dipotong. Apa yang aku katakan bukan firman Tuhan. Jadi jangan dipotong begitu. Ya, Karena pertanyaannya ada adalah bagian. apakah ini firman Tuhan atau bukan? Itu aja kan tadi. Iya, gini loh, Bro Alip. Ini, oke. Pastor Cipto mau ngomong tadi. Silakan. Tapi kalimatnya Ya, jangan dipotong ayatnya ya. Oke, silakan. Izin sebentar, Joseph, Jeki sebentar. Dari pertama, Kak Joseph itu sudah gamblang, Kak Lina juga sudah gamblang. Tapi kalau Kak Ali misalkan tidak mau mengerti, itu silakan. Tetapi itu kan dalil kami, maka tidak boleh lalu disangkal-sangkal, tidak boleh. Saya belok sebentar, bukan Kak Alif ya. Ada orang yang pernah dengar di ruangan non-Kristen, mari kita naik di ruangan Kristen lalu bertanya, lalu semua penjelasannya dianggap tidak ngerti aja lah. Tujuannya sebenarnya cuma untuk mengolok-ngolok. Karena itu harus kembali ke hati terdalam. Yaitu nanti supaya utangnya tidak banyak kalau mengolok-ngolok. Karena itu sudah jelas dari Kak Joseph.
dari pertama. Jadi kami ulang bahwa 2 Korintus 11 ayat 17 itu Paulus mengatakan menurut bukan sebagai seseorang yang berkata menurut firman Tuhan. Apa itu kaitannya? Yaitu terkait kata bodoh di ayat di atasnya. Jadi Joseph sudah sangat gamblang di bagian itu. Paulus menegur orang-orang di sekeliling. Kalau ngomong bodoh-bodoh itu berarti tidak sesuai firman Tuhan. Sebagaimana seperti waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Kan makan buah itu berarti melanggar. Apakah makan buahnya itu perkataan firman Tuhan? Tidak, tapi itu dicatat dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa jangan ditiru seperti itu, melanggar firman Tuhan. Tetapi kejadiannya ditulis nggak makan buah itu? Ditulis. Lalu Kak Alif kan misalkan bertanya, loh berarti makan buah itu firman Tuhan ya? Bukan, itu melanggar firman Tuhan, tapi dicatat justru untuk menunjukkan kehendak Tuhan, jangan makan buah itu. Begitu pula yang ayat 17, jangan kamu ngomong bodoh-bodoh kepada aku. Nanti kamu bertanggung jawab, itu di Matius 12, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Perkataanmu harus bertanggungjawabkan. Maka Paulus menegur, kamu jangan berkata bodoh-bodoh. Kalau kamu ngomong bodoh, baiklah anggap ajalah aku bodoh. Waktu dia ngomong aku bodoh ini, dia untuk menegur orang-orang itu, bahwa perkataan aku bodoh ini, itu tidak boleh sesuai firman Tuhan. Jadi dia mengajar, itu Nah, aku berkata tidak menurut firman Tuhan bahwa berkata aku bodoh. Ngomong bodoh-bodoh itu tidak boleh, bertanggung jawab. Nah, terus dikatakan supaya aku bisa bermegah sedikit. Itu sebab itu ayat 17 ini justru firman Tuhan di mana di dalamnya Paulus menegur orang-orang kebanyakan di daerah sekelilingnya dia waktu itu yang mencela dia bahwa celaan itu adalah tidak sesuai dengan Matius 12 ayat 36. Jelas sudah itu Kak Alif ya. Sisanya kalau Kak Alif mau mengartikan apa ya silakan, tetapi tidak boleh menafsirkan agama lain. Anda kan bertanya, kami menjawab. Jangan lalu wah kurang jelas. Kalau kurang jelas silakan. Jadi kembali ke hati terdalam. Tujuan kita itu apa? Karena Tuhan itu melihat hati terdalam. Nanti utang kita jadi banyak. Semudah itu. Jadi Paulus sudah jelas menegur orang-orang sekelilingnya atas Matius 12 ayat 36 perkataan Tuhan Yesus sendiri itu. Tidak boleh membodoh-bodohkan orang lain atau dirinya sendiri. Itu tadi, karena itu dia menegur. Demikian Kak Alif. Demikian Jeki. Iya, makanya tadi saya sudah bilang di awal, gaya bahasa Alkitab itu bermacam-macam, ada gaya bahasa simile dan segala macamnya. Ketika Rasul Paulus menuliskan 2 Korintus 11 ayat 17, ini menggunakan gaya bahasa diatribe. Artinya Rasul Paulus itu sedang seolah-olah berdebat, ya, berdebat dengan apa? Dengan orang lain, dengan pembacanya. Karena apa? Ayat-ayat di sini adalah bentuk pertanyaan atau tuduhan dan juga jawaban. Makanya tadi kan Pastor Cipto menjawab bahwa 2 Korintus 11 ayat 17 ini adalah jawaban dari tuduhan orang-orang di sekitar Rasul Paulus yang menuduh bahwa dia adalah rasul yang ibaratnya tuh yang bodoh gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, itu adalah jawaban Rasul Paulus. Makanya saya bilang tadi, kalau misalkan Ustadz Alif tidak terima dikomparasikan, tolong jangan kekeh gitu. Karena apa? Saya tadi sudah katakan, firman Tuhan yang kami terima dengan firman Tuhan yang teman-teman muslim terima itu berbeda konsepnya. Makanya saya tadi jawantahkan penjelasannya. Lalu terakhir, saya mau kasih tahu ya. Di surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ya, ayat 1 sampai 2 itu dikatakan dengan jelas. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Gitu. Jadi apa yang dituliskan di Alkitab ini adalah saksi firman hidup itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi semuanya itu bukan berarti semua Yesus katakan, semua Allah katakan, bukan gitu. Itu yang tadi Pastor Cipto berusaha untuk jelaskan gitu. Silakan Pastor Jeki. Baik. Gimana Bang Alif, kira-kira sudah mulai menangkap? Ya, terima kasih kawan-kawan Kristen atas pemaparannya. Saya pun tidak akan menanggapi lagi. Itu kembali kepada keimanan kawan-kawan Kristen. Saya kasih satu boleh Bang Alif? Aku mau sholat soalnya tadi kan bilang paling lama itu 30 menit udah ini. Thank you.